Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjut materi, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adela Azara dan kawan saya bernama Abi Raka, Aditya Pranata, dan Agisti Fadil Bilian Abung. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila merupakan landasan ideologi negara yang sangat penting bagi kehidupan warga negara Indonesia. Tanpa adanya Pancasila, mungkin negara ini akan hancur. Lalu, dari mana kata Pancasila itu berasal? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca merupakan 5 dan sila merupakan asas atau prinsip. Selanjutnya, kami membahas nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan bernegara. Karena konsekuensi dari hal itu bahwa penyelenggaraan bernegara tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dari Pancasila tersebut. Namun, sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata, tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari betapa pentingnya sebuah Pancasila yang sangat berguna dan tentunya bermanfaat bagi diri sendiri maupun negara. Lalu selanjutnya, apa sih yang kami bahas dalam Pancasila ini? Yaitu yang pertama, apa pengertian nilai? Kedua, apa yang dimaksud dengan Pancasila? Ketiga, apa makna dari nilai-nilai Pancasila? Keempat, mengapa Pancasila mempunyai sumber nilai? Dan yang kelima, apa saja butir-butir Pancasila? Selanjutnya, tujuannya apa sih kami menulis makalah ini? Yang pertama, 1. Untuk memberikan edukasi tentang kewarganegaraan. Yang kedua, untuk memberikan informasi nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, untuk mengetahui betapa pentingnya sebuah Pancasila. Bab 2. Pembahasan. Pengertian nilai. Pengertian konsep nilai-nilai adalah seperangkat keyakinan dan sikap-sikap pribadi seseorang tentang kebenaran, keindahan, dan penghargaan dari suatu pemikiran, objek atau perilaku yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. B. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip. Atas Pancasila merupakan rumusan dari pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. C. Sumber nilai Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, yang dijadikan sebagai sumber bernilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Pancasila. Hal ini berarti bahwa seluruh tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan negara adalah Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Ada 3 nilai yang terdapat dalam Pancasila. 1. Nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang berasal dari nilai budaya bangsa Indonesia yang bersifat abstrak dan umum, relatif, tidak berubah-ubah maknanya.
selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. 2. Nilai instrumental. Nilai instrumental yaitu penjambatan dari nilai dasar-dasar yang berbentuk norma sosial dan norma hukum. 3. Norma prakisa adalah nilai dasar atau instrumental masih hidup di tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Butir-butir Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam. Dengan ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 1. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan yang Maha Esa. 3. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. 5. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana semestinya. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tegang rasa. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan cara musyawarah mufakat, melalui lembaga-lembaga perwakilan. Lalu intinya, yang pertama, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Lalu yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Lalu yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Lalu yang kelima, menghormati dan menjunjung setiap keputusan yang dicapai hasil musyawarah. Lalu ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Lalu intinya, yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Lalu yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Lalu yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu yang keempat, menghormati hak orang lain. Lalu yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Demikianlah penjelasan tentang nilai-nilai dari sila pertama sampai sila kelima sebagai landasan negara
dalam menerapkan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembuatan makalah ini adalah Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi suatu tolak ukur dalam penyelenggaraan bernegara. Dengan hal ini, Pancasila membuat warga negara Indonesia menjadi teguh dan rukun. Selain itu, Pancasila juga menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kebudayaan. Maka dari itu, kita sepatutnya sebagai warga negara Indonesia tidak hanya menghafal Pancasila saja, tetapi harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami, yaitu kelompok 1 tentang Pancasila. Apabila terdapat banyak kekurangan, silakan teman-teman boleh menambahkan atau mencari referensi lain. Semoga presentasi yang kami sampaikan ini dapat dimengerti dan tentunya dapat bermanfaat bagi para pendengarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.